Baik. Selamat pagi buat jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Kita sudah 3 bulan saya di Kupang, itu karena karantina, dan itu juga karena pemerintah yang menghimbaukan itu. Artinya kami yang sudah terlanjur di sana harus karantina, artinya di rumah saja. Jadi kita sudah lama, jadi ini bukan alasan karena malas atau tidak, bukan. Karena ini dihimbaukan untuk seluruh dunia. Karena ini pandemi corona ini melanda seluruh dunia, bukan hanya sama, tetapi untuk seluruh dunia. Dan banyak gejolak ketika corona ini datang. Banyak terganggu, mulai dari sisi ekonomi dan lain-lain sebagainya, masalah terganggu, dan ada banyak masalah yang terjadi ketika corona ini datang melanda dunia. Dan ini sebenarnya kita harus menyadari, terkhususnya orang Kristen harus mau menyadari kenapa bisa terjadi seperti ini. Bisa saja Tuhan mengizinkan ini sebagai sebuah penghukuman bagi umat manusia, supaya dia sadar bahwa dia manusia yang berdosa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjemaat kembali setelah corona. Dan pada pagi hari ini yang saya ingin kita belajar adalah dari kitab 1 Tesalonika. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita baca satu perikop. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau selalu berikan kepada kami, umat-umat kepunyaan-Mu ya Tuhan.
di mana Engkau sudah telah membereskan dosa kami di atas kayu salib, sehingga kami hari ini Tuhan tetap bersekutu berjemaat seperti biasa untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan, sehingga iman kami juga ya Tuhan semakin hari semakin bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan, berkati setiap jemaat yang hadir maupun yang mungkin ada halangan hari ini tidak bisa datang bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa buat seluruh GBI Indonesia dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berkati kami, agar dalam setiap pelayanan yang Engkau bebankan dalam setiap pribadi kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan, agar kami tetap semangat untuk melayani-Mu, untuk mengkumandangkan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi manusia membutuhkan yang namanya pujian. Mengapa dia selalu membutuhkan yang namanya pujian dari orang lain? Karena itulah yang namanya perasaan secara manusia. Dan tidak ada manusia satupun di muka bumi ini kalau dia melakukan sesuatu yang benar dan orang itu tidak menghargainya, dia pasti marah. Betul? Betul. Namun yang kita pelajari di 1 Tesalonika sini adalah ini jemaat Tesalonika yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dan kita melihat di sini banyak pujian yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan di jemaat Tesalonika. Jadi tema yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah pujian Tuhan terhadap jemaat Tuhan. Pujian Tuhan terhadap jemaat Tuhan. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, kita melihat di ayat yang kita perhatikan Alkitabnya, di situ kita melihat di ayat yang kelima dan yang keenam. Di situ dikatakan bahwa, saya baca buat kita semua, ayat yang kelima dan yang keenam di situ 1 Tesalonika ayat kelima dan keenam. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi jemaat Tesalonika di sini betul-betul Tuhan memberikan pujian kepada mereka, di mana iman mereka waktu itu mau menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi ini salah satu hati yang membuktikan bahwa dia cinta kepada Tuhan, sehingga jemaat di Tesalonika mereka menerima dengan penuh sukacita setiap firman yang disampaikan kepada jemaat Tesalonika. Amin. Jemaat Tesalonika ini mereka tidak mengharapkan pujian, tapi Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan pujian. Bahwa apa di sini bilang, dikatakan, coba kita lihat lagi, kita baca pelan-pelan. Dikatakan sini sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa apa? Ayat 5 kita baca di situ dibilang di situ apa? Dikatakan di ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang kamu telah yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika Paulus merintis jemaat di sana dan mendirikan jemaat di sana, jemaat yang sudah diselamatkan atau yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan, mereka dengan sukacita menerima setiap firman yang sudah disampaikan kepada mereka. Jadi itulah jemaat yang terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Harus ada sukacita menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena di situ ada kepastian yang kokoh, yaitu dia akan pasti mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Amin. Ada sukacita. Ada sukacita yang mereka alami waktu itu. Dan di saat mereka menerima firman Tuhan itu, bukan dalam keadaan nyaman, tetapi dalam keadaan mengalami kesulitan, penindasan oleh orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka waktu itu. Dalam penindasan yang berat. Luar biasa saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Luar biasa jemaat Tesalonika. Mereka menerima dengan dengan sukacita, dengan penuh kesadaran bahwa Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus betul-betul bisa menyelamatkan hidup mereka, sehingga mereka bersukacita dalam keadaan apapun yang menghimpit mereka pada waktu itu. Dan itulah keadaan jemaat yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Injil yang sungguh-sungguh Alkitabiah. Amin. Kita disabung mengalami penindasan kan? Mengalami. Hakuan do bisa di tamelese rainga tirintangan hidup di dorewawa. Apalagi daudai kodeo bisa dauta tapi rangi tirintangan hidup itu. Karena dunia saat ini mereka tidak suka yang namanya firman Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang memberitakan firman dengan secara benar, dengan secara lurus, bahwa hanya melalui Yesus Kristus bisa beroleh keselamatan, mereka tidak suka. Sehingga mereka berusaha mencegah firman itu agar banyak orang yang bisa dibutakan oleh gerak-gerik mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Kita di sini tiang penopang dan dasar kebenaran. Di keurut darah. Kalau bohede yang betul-betul menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kalau sampai jemaat yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan tidak ada sukacita di dalam hatinya, berarti itu dia belum dikatakan bahwa dia cinta Tuhan. Itu hanya omong kosong, hanya kemunafikan yang harus dibuang sebenarnya. Amin. Harus ada sukacita. Karena di sini dikatakan, saya baca sekali. Perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya di situ. Luar biasa di situ dikatakan ayat apa di situ? Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dan penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja. Mereka bersukacita, Roh Kudus sambil bekerja, sehingga mereka juga tidak tawar hati dalam menghadapi apapun yang mereka hadapi waktu itu. Luar biasa. Karena jemaat Tesalonika ini mengalami keributan. Di Kisah Rasul pasal 17 itu kalau kita melihat di situ. Kita lihat di situ dulu. Kisah Rasul pasal 17 di situ kita melihat. Kisah Rasul pasal yang ke-17 kita lihat di situ. Situ dikatakan. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ya. Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal yang ke-17 kita baca di situ, saya baca saja. Saya baca ayat 1 sampai 8 ya. Saya baca buat kita semua. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut.
Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadap Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun lepas. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi waktu Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika, orang Yahudi iri hati. Orang Yahudi iri hati bahwa mereka menganggap bahwa tidak boleh lebih dari raja mereka. Waktu itu ini raja apa di sini tadi? Raja Claudius kalau tidak salah di sini tadi. Di sini dikatakan di sini tadi bahwa bilang lawan ketetapan Kaisar pemerintah Romawi waktu itu. Jadi tidak boleh. Akhirnya mereka waktu itu berusaha menyeret Paulus. Tetapi karena Yason, ada seorang nama Yason di sini, melindungi mereka, akhirnya Paulus meninggalkan Tesalonika dan berangkat ke Berea. Dia berangkat ke Berea untuk apa? Untuk tetap memberitakan Injil. Dan banyak orang yang diselamatkan juga di Berea. Dan di Kisah Para Rasul 17 di situ juga ayat 11 di situ dikatakan apa? Kita lihat lagi di situ. Kisah Para Rasul 17 di situ kelanjutannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Luar biasa saudaraku. Jadi ternyata ketika Paulus meninggalkan Tesalonika, dia berangkat ke Berea. Di situ hati orang Yahudi tidak sama seperti di Tesalonika. Ternyata di Berea ini rihiwoya adene, di mana mereka mau menerima firman Tuhan, di mana mereka wayatahami Deo. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Paulus goncang nggak? Paulus goncang kosongnya. Luar biasa. Di Filipi pun dia begitu, mengalami penindasan. Jadi pujian Tuhan terhadap jemaat Tesalonika yang pertama adalah tentang iman mereka, di mana mereka mau menerima setiap firman yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi orang percaya itu, kalau dia tidak berjemaah di jemaat yang Alkitabiah, yang betul-betul mengajarkan doktrin yang Alkitabiah, maka jemaat itu tidak bisa diberikan pujian dari Tuhan. Malahan kecaman buat dia. Seperti itu di jemaat Asia kecil di sana, di Wahyu di sana, di pasal 2 di sana, itu dapat kecaman. Tidak akan dapat pujian. Hanya jemaat Tuhan. Jadi dipuji oleh Tuhan bukan karena siapa-siapa, tetapi karena iman. Saudaraku yang dikasih, jadi coba perhatikan baik-baik. Ada usaha tadi
Rajin ke gereja dia. Dia sangka Tuhan memuji dia. Tetapi kalau dia tidak bertobat dan percaya kepada Yesus dengan segenap hati, apalagi kalau dia tidak berjemaat di gereja yang benar, maka tidak mungkin dia dipuji oleh Tuhan. Amin. Mau dipuji oleh Tuhan atau tidak? Kalau mau dipuji oleh Tuhan, berjemaatlah di gereja yang Alkitabiah. Amin. Ini kata Tuhan, bukan saya yang mengatakan. Karena iman mereka dengan kegirangan hati, dengan sukacita menerima kebenaran dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena di kebenaran itulah dijanjikan secara dengan kokoh kepastian keselamatan itu. Jadi ketika dia mati, kapan saja pasti dia masuk surga. Kenapa kita tidak mau berhenti? Saya kembali tidak bertanya dalam hati saya kadang-kadang kenapa? Karena di 2 Petrus 3 di sana dikatakan 2 Petrus 1, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menelan orang yang bisa ditelannya. Seperti singa wangon ane muridi. Doka ko pakai hero, rai wawan mane. Tak kale mane do bisa tadale. Tadu do bisa tadale. Siapa yang bisa dodeler dia? Hanya orang yang tidak mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, atau doa terang tidak lehala, doa tak bertobat langsung pada dia, maka no bisa teler bangun. Amin. Kalau sudah mau kena teler, bagaimana caranya? Bertobat dan percaya. Bertobat artinya mengaku salah di hadapan Tuhan, bahwa saya tidak bisa menyelesaikan dosa saya. Hanya karena kasih karunia Tuhan 2000 tahun yang lalu, sehingga dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa saya. Dan sekarang saya sudah tahu, maka hati saya mau merespon untuk mau menerima kebenaran Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sehingga saya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah adalah bukan karena jadi orang Kristen secara KTP, tetapi karena dia bertobat dan percaya, menyesali dosa di hadapan Tuhan, dan mau mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Amin. Di gereja saat ini saya mau berkor-kor dalam perkembangan. Saya kasih tahu, itu Injil yang dikurangkan. Bukan Injil yang benar, tapi Injil yang dikurangkan, yang tidak mau menyerukan pertobatan. Injil, mereka tidak mau berani mengatakan kesalahan dalam gereja. Padahal 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi itulah fungsi atau manfaat firman itu. Jadi kalau sampai di gereja tidak mau menyatakan kesalahan jemaatnya, maka itu dipersoalkan. Pikir, kiri dong ini mau pikir, itu salah. Pendengar dosa salah, selingkuh salah, itu semua salah. Tapi kadang-kadang jemaat yang tidak bertumbuh, tidak bisa dibilang. Enak sekali kamu bilang salah. Saya senang-senang dengan perempuan di sana, kok kamu larang-larang saya? Ini bahaya. Jangan ada yang seperti itu. Luar biasa. Jadi pujian Tuhan terhadap jemaat yang Alkitabiah yang di Tesalonika tentang iman mereka, di mana mereka mau menerima dengan sukacita setiap kebenaran yang mereka sudah dapatkan, walaupun dalam keadaan yang terhimpit oleh orang Yahudi yang tidak suka dengan kebenaran, yang berusaha membelokkan kebenaran. Mereka tetap sukacita luar biasa. Seharusnya kita GBI bersukacita karena kita sama-sama jemaat Tuhan yang berdiri atas kebenaran yang Alkitabiah, sama seperti di Tesalonika. Tentang iman mereka, melalui iman mereka lah kebenaran tersiar di seluruh apa di sini bilang, bukan hanya di Makedonia, sampai di Akaya sana tersiar melalui iman jemaat di Tesalonika.
Jadi pengaruh mereka itu bukan karena gedung gerejanya, tetapi itu jelas di sini mengatakan bahwa pengaruh jemaat Tesalonika karena iman mereka, tindakan iman mereka itu sendiri sehingga tersiar kebenaran firman Tuhan. Bukan karena ada drum band di gerejanya, bukan karena orangnya banyak, bukan karena fasilitas yang begitu lengkap, bukan. Mereka menjadi pengaruh waktu itu, tetapi mereka berpengaruh karena iman mereka dan perbuatan iman mereka itu sendiri. Buah dari iman mereka itu sendiri yang membawa pengaruh waktu itu di Tesalonika sehingga tersiar kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau jemaat yang tindakan imannya tidak ada buah yang bisa menjadi kesaksian buat orang lain, maka itu iman yang salah. Iman yang salah. Iman. Pekerjaan iman itu harus mempengaruhi tindakan. Amin. Mempengaruhi tindakan. Iman itu bukan perbuatan ya, tetapi itu respon. Tetapi iman itu bisa mempengaruhi tindakan, menjadi kesaksian buat orang lain. Sehingga kita sama seperti jemaat di Tesalonika, luar biasa sekali. Maka Yakobus bilang iman yang tanpa perbuatan pada hakikatnya mah. Yakobus pasal 2 ayat 17 di situ. Iman yang tidak disertai dengan perbuatannya pada hakikatnya mati. Itu iman yang kosong. Jadi perlu ada perbuatan. Kalau saya sudah bertobat atau beriman kepada Yesus, namun tidak ada buah yang bisa diperlihatkan kepada semua orang, maka itu iman yang salah. Dan bisa juga dikatakan bahwa orang itu belum bertobat sungguh. Luar biasa. Kita harus rendah hati, sukacita Bapak Ibu. Makanya kalau hanya penindasan corona saja kita sudah mengeluh repot. Amin. Baru-baru saya menghilang dari Sabu karena dengan tujuan baru. Bapak Ibu sudah tahu sendiri, tapi karena karantina semuanya tidak mengeluh. Amin. Ada sukacita? Tidak ada sukacita. Kalau tidak ada suka, berarti itu bukan jemaat Tuhan. Sukacita. Agar usah mengeluh. Jangan mengeluh. Bagaimana Ade Herson? Betul ke sana? Kalau agar usah mengeluh enggak? Tidak usah, karena Tuhan selalu memberikan solusi kepada setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya. Jadi ketika iman yang dipuji Allah itu yang ada buah, yang bisa membawa pengaruh kepada sekeliling kita, harus ada buah. Iman itu bukan perbuatan ya, tetapi itu respon sikap hati kita untuk menerima setiap anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Makanya saya bilang, kalau kita berkata bahwa saya sudah orang Kristen sejak kecil, namun tetap buah saya tidak ada, maka kita tidak bisa diselamatkan. Jadi ini bukan saya yang berkata, memang itu firman Tuhan yang berkata. Karena orang yang tidak bertobat itu tidak bisa dikatakan bahwa dia umat Tuhan, tetapi umat iblis. Tidak ada kemungkinan ketiga, hanya kemungkinan kedua, yaitu iblis. Jadi pujian untuk jemaat Tesalonika tadi yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus adalah iman mereka di mana mereka menerima firman itu dengan penuh sukacita. Jadi iman itu perlu ada buah. Misalnya ini saya sudah beriman tapi saya tidak mau melakukan hal-hal yang benar atau yang dikehendaki Tuhan. Itu sama saja dengan sia-sia. Kalau Tuhan suruh saya jadi teladan buat orang lain, maka harus erang iman itu sikap di. Memang ada sebagian orang yang tidak percaya lebih bagus sikapnya dari orang yang percaya eranya. Orang jing itu ada nggak?
Kalau orang sabut bilang itu orang jing itu ada nggak yang sikapnya lebih bagus dari kita? Ada. Bahkan agama lain pun ada yang lebih bagus dari kita. Tapi itu apakah bisa dikatakan apa? Dikatakan mereka diselamatkan? Tidak. Tapi konteksnya di sini berbicara kepada orang Kristen, karena memang buah itu diperlukan supaya iman itu bisa dikatakan iman yang hidup, bukan iman yang mati. Jadi begitu, iman yang mati itu tidak bisa kita diselamatkan karena tidak ada buah. Mana bukti pertobatan? Buah dari iman itu harusnya ada. Jadi yang dilihat oleh Tuhan di sini adalah iman mereka. Kita lihat di ayat 9 lagi di situ. Di ayat 9 kita lihat di situ dulu. Di ayat 9 di situ kita lihat dulu. Ayat 9 ya. 1 Tesalonika pertama ayat yang ke-9. Saya baca buat Bapak Ibu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangannya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi jemaat Tesalonika ini, mereka ada tindakannya. Iman mereka itu diperlihatkan dari buah mereka, di mana mereka waktu itu berbalik dari berhala-berhala menjadi pengikut Tuhan dan mau menjadi teladan buat orang Kristen waktu itu. Mereka berbalik dari berhala. Berhala itu artinya itu yang mengesampingkan Tuhan, sebenarnya kalau di Kolose itu. Yang tidak mau bertobat, yang membelakangi Tuhan, itu sudah termasuk berhala. Luar biasa sekali. Mereka berbalik. Sekarang mereka sudah melayani Allah. Begitupun dengan kita jemaat yang sudah diselamatkan ini. Kita sudah berbalik dari yang salah. Berbalik dari yang salah menuju kepada kebenaran, menjadi penurut Allah dan mau mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat sampai akhir hidup kita manusia. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi itu pujian Tuhan yang pertama tentang iman. Tentang iman itu, di mana mereka mau menerima kebenaran dengan sukacita walaupun dalam keadaan terhimpit. Dan yang kedua adalah, mari kita melihat di situ. Kita melihat di situ. Yang kedua adalah di situ di ayat di 1 Tesalonika pasal 4 di situ. Di 1 Tesalonika pasal 4 di situ kita lihat di situ ayat 9 sampai 10 saya baca. Ayat 9 sampai 10. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai 10 saya baca. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar. Ayat 10 di situ, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi ayat 9 di sini tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi jemaat di Tesalonika ini adalah dipuji oleh Tuhan karena mereka memiliki kasih, di mana mereka waktu itu mengasihi seluruh dunia, mengasihi seluruh, khususnya jemaat Tesalonika, seluruh umat manusia. Jadi mereka dipuji oleh Tuhan di situ karena mereka memiliki kasih. Kasih itu artinya begini, kita mengasihi apa? Mengasihi saudara kita, bahkan musuh dunia kita harus
kasih. Sedangkan kasih Allah, kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat artinya apa? Ada teota tuntut nanya teu dia mengasihi, dia tidak tuntut balasan dari kamu juga. Tapi kasih Tuhan tidak harus kamu kasih ini dulu baru dia mengasihi kamu, tidak. Tetapi tuntut kamu, tapi dia tuntut di harus tak kasihi dia dengan segenap ada di. Karena itulah yang harus dimiliki oleh jemaat Tesalonika Pak dan bahwa mereka karena kasih antara persaudara sesama iman, mereka dipuji oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Aku tidak boleh dikasih di jemaat yang kita biar bagaimana kita bisa dipuji oleh Tuhan. Tidak bisa karena Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan musuh pun kamu harus kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Luar biasa karena tanpa memiliki kasih, agape kasih Allah yang membenci ketidakbenaran, yang membenci dosa, maka semuanya sia-sia. 1 Korintus 13 di situ. Tanpa kasih Allah, semuanya akan sia-sia. Maka kamu pun tidak akan dipuji oleh Allah. Karena kesukaan orang yang sudah diselamatkan itu bukan mau mencari kesukaan dunia lagi. Galatia pasal 1 ayat 10 di situ kita mencari kesukaan Allah. Kesukaan Allah itu salah satu kita mengasihi saudara kita. Jadi walaupun ada musuh menghampiri kita, berusaha mengacaukan kita di sini, kita tetap mengasihi dan terus berdoa untuk dia. Luar biasa sekali. Harus memiliki kasih persaudaraan. Mereka saling mengasihi di sini bilang, saling memperhatikan kebutuhan. Orang percaya ini bukanlah orang yang egois, hanya melihat kebutuhan diri sendiri secara pribadi. Orang-orang percaya di Tesalonika juga menunjukkan perhatian mereka terhadap orang percaya lain di daerah Makedonia mereka perhatikan. Jadi kalau ada kekurangan ini begini, yang satu kasih boleh tak perhatikan. Misalnya donahu per mana kue ya toh, beta ada donahu, berarti beta harus kasih. Misalnya bibi agak mana kue, tabalik ya mana kue harus kasih, tapi harus bayar. Tapi lebih enak lagi kalau memang banyak kasih gratis karena itu berkat. Amin. Jadi kalau ada ide yang banyak agar ya boleh sih kasih dua roro begitu. Ya toh di negeri boleh kasih dua roro begitu. Nah kan begitu harus kan karena itu yang namanya saling mengasihi. Kalau bilang saling mengasihi, giliran kita mau beli ini, tidak ada cari di tempat lain. Karena ini sesama jemaat Tuhan itu namanya tidak ada kasih, itu kasih pura-pura. Jadi kita kalau sampai jemaat yang sudah diselamatkan, yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, melakukan hal yang demikian, maka Tuhan tidak akan memuji jemaat yang demikian. Terutama orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, yang berjemaat setiap minggu di jemaat yang Alkitabiah, yang mengajarkan doktrin yang benar. Jadi kita ini dipuji Tuhan. Kita ini bukan ingin dipuji apa namanya? Kita ini bukan ingin dipuji siapa namanya? Ingin dipuji apa namanya? Manusia, tetapi kita ini ingin dipuji apa namanya? Ingin dipuji oleh Tuhan. Itu sih. Kita ini bukan ingin dipuji manusia, tetapi ingin dipuji Allah. Kalau mau ingin dipuji Allah, harus melakukan kehendak Tuhan yang bisa memuliakan Dia dengan penuh kasih agape, kasih Allah yang membenci ketidakbenaran, yang membenci dosa. Kalau sudah tahu yang tidak benar itu, kita tidak boleh. Itu kita harus benci. Kita boleh benci boleh kepada ketidakbenaran. Benar, kiri toy kita opetu nehilai do egerdi. Harus dapat dengan lain kata Tuhan. Karena kasih Allah itu
yang harus dimiliki oleh setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya di dalam hatinya. Amin. Seperti jemaat di Tesalonika di sini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Dan Paulus juga selalu mendoakan mereka. Selalu mendoakan. Waktu dia di Athena Bapak Ibu. Dia sampai di sana di Athena. Dia lihat di sana Bapak Ibu. Sangat jelas. Orang Yahudi di sana di mana mereka menyembah berhala. Dewa-dewa di kuil manusia dan lain sebagainya. Mereka menyembah berhala. Dan bertanya kepada Rasul Paulus waktu itu. Dan dia naik di Areopagus dan berkhotbah. Dan dia bilang, di Athena ini dia bilang, banyak penyembah-penyembah berhala. Coba kita baca dulu di Kisah Para Rasul 17 supaya lebih jelas. Kisah Para Rasul yang ke-17 saya baca buat ibu, bapak ibu semuanya. Kisah Para Rasul 17. Saya baca di situ di mana keadaan mereka waktu orang Yahudi di Athena waktu itu. Waktu Paulus perjalanan dari Berea, dia pergi ke Athena, diikuti oleh Timotius. Timotius anak rohaninya. Setelah dia sampai di Athena, dia utus kembali lagi ini siapa? Timotius untuk mengecek iman orang-orang yang ada di Tesalonika, dan dia kembali dari Tesalonika sampaikan kepada Timotius ini, kepada Paulus ini, ternyata iman di sana bertumbuh, di mana mereka menerima firman itu dengan penuh sukacita. Luar biasa. Dan di sini dikatakan, saya baca dulu yang keadaan di Athena. Saya baca buat Bapak Ibu. Ayat pertama. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 hingga ayat 24 saya baca. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat itu bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberitaan ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi manusia dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga, sebab kita ini adalah keturunan Allah. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus sampai di Athena di sana, ternyata ada orang Yahudi yang menyembah berhala, yang
mereka menganggap ada diam di kuil-kuil buatan tangan mereka. Sehingga Rasul Paulus dia bilang, itu Allah yang tidak dikenal. Dia bilang, itu bukan Allah yang benar. Kenapa kalian menyembah berhala di situ? Begitu juga di zaman sekarang, banyak orang Kristen yang menyembah kuil-kuil buatan tangan manusia. Seolah-olah di situ ada Allah yang bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Tapi menurut Rasul Paulus, orang di Athena bukan menyembah Allah yang benar, tetapi mereka menyembah berhala yang di luar Tuhan, yang akan membawa mereka kepada kebinasaan. Amin. Jangan coba-coba menyembah patung. Di kota Athena banyak patung. Gereja saat ini banyak menyembah patung, di mana mereka membuat patung Tuhan Yesus yang begitu tinggi. Dan mereka menyembah, padahal itu patung, bukan Tuhan Yesus. Itu Yesus yang lain. Kenapa orang Kristen terkecoh? Tuhan sudah berkata di 10 hukum Taurat, jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Dan jangan coba-coba menyembah itu. Di mana saat ini banyak sekali orang Kristen yang menyembah patung. Ada di dunia medsos banyak sekali bukan melihat. Di Toraja sana sudah ada juga. Di Toraja. Dan di Sabu sini sebentar lagi dibangun. Di Aikepakas itu. Sebentar lagi dibangun patung Tuhan Yesus. Saya tidak percaya Yesus sebagai Yesus yang benar. Karena itu patung. Yesus sudah melarang. Jangan coba-coba percaya kepada patung. Orang Athena mencoba untuk membuat patung dan mau menyembah sebagai Allah mereka. Tapi Tuhan bilang, itu Allah yang tidak dikenal oleh saya. Dan kalau kalian tetap dalam keadaan seperti itu, maka kebinasaan yang menantikan itu. Karena itu bukan Allah yang benar. Di mana sekarang kelompok Jingitiu dan lain sebagainya, mereka membuat kuil-kuil, membuat mesbah dan menyembah dan mempersembahkan daging dan lain sebagainya, dan mereka menyembah sujud seolah-olah betul itu Allah yang benar yang memberikan kehidupan kepada mereka, tapi tidak. Mau menyembah berhala? Masih. Atau mau menyembah Tuhan Yesus yang dipalsu? Itu bukan Tuhan Yesus. Apalagi rambutnya gondrong. Itu bukan Tuhan Yesus yang benar. Yesus kita belum lihat. Karena itulah kita beriman menantikan Tuhan Yesus. Yesus saya belum lihat. Karena dia nanti kalau dia datang, seluruh dunia akan melihat dia. Bukan hanya sebagian orang yang melihat. Amin. Luar biasa. Sekarang banyak orang yang menyembah berhala. Ada lagi yang bilang orang itu bisa dibawa ke surga. Salah satu pendeta terkenal di Indonesia yang disebut Pariaji, itu dia berkata bahwa dia dibawa jalan-jalan ke surga. Jalan-jalan ke surga setelah dia lihat banyak orang di situ, ada yang di neraka dan lain-lain, ada yang di surga, dia turun kembali ke bumi lagi. Kalau logikanya kan, kalau saya sudah di surga, buat apa saya tuh? Lebih baik saya di surga saya berdoa dari sana, seperti itu ya. Untuk keluarga saya yang saya tahu masih belum bertobat. Kalau dia masih diajak-ajak bilang naik ke surga, baru kembali lagi. Ini Allah siapa? Ini Allah palsu. Karena di Yohanes pasal 3 ayat 13 itu tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Berarti dia munafik, dia putar balik. Ada ayat, coba kita lihat dulu. Yohanes pasal 3. Supaya Bapak Ibu jangan lihat bilang beta yang ngarang-ngarang. Yohanes pasal 3. Apakah pendeta yang demikian dia sudah pernah ke surga atau belum? Coba kita lihat Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes pasal 3. Kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 13. Ini ayat membuktikan bahwa manusia belum pernah ke surga. Jadi kalau ada pendeta yang bilang ke surga, itu omong kosong. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3.
tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak manusia. Jadi manusia satu pun di muka bumi ini belum pernah ke surga. Ngati dari bawah teka kola surga. Karena belum pernah ke surga, maka kita beriman kepada Tuhan kita yang kita belum pernah lihat. Itulah iman. Ibrani 11. Percaya kepada sesuatu yang kita belum lihat. Itulah iman. Kalau sudah lihat, berarti itu bukan iman lagi. Kita buka dulu Ibrani 11 supaya jangan salah-salah. Ibrani pasal yang ke-11 di sini. Iman itu apa? Ini definisi iman. Iman. Ibrani pasal 11 ayat pertama saya baca di sini dikatakan. Saya baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang kita belum lihat. Itulah iman. Jadi kalau sepertinya ada pendeta yang berkata bahwa dia sudah pernah melihat Yesus, bahkan sudah diajak ke surga, maka itu bukan iman lagi, karena dia sudah lihat. Karena iman saat ini kita belum lihat, makanya kita beriman para haja sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau ada di teramu yang yang bilang ada berbicara tadi malam di tiang rumah, itu siapa kira-kira? Itu setan. Jangan percaya. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tidak usah mengherankan lagi, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2:11 di situ. Jadi jangan percaya, apalagi mimpi dari malam itu repot. Itu jangan coba-coba percaya. Karena orang sekarang luar biasa kesesatannya melanda mereka. Orang yang tidak mau belajar pendalaman Alkitab dan secara benar, maka mereka tetap akan hidup dalam kesesatan. Luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sekali. Kita kembali ke 1 Tesalonika. Jadi jangan percaya lagi ya dengan Yesus yang lain. Di 1 Korintus 11 juga di situ ada Yesus yang lain, ada roh yang lain di situ. Roh yang lain itu seperti apa? Yang dalam gereja itu yang begini, ada yang sampai muta-muta segala macam. Itu KKR itu, di balik mungkin ada siapa? Itu ada. Jadi kalau kamu belum kepenuhan Roh Kudus, maka kamu harus muntah dulu. Oh, sudah kepenuhan Roh Kudus. Sebenarnya bukan kepenuhan Roh Kudus dia, tetapi kepenuhan dengan roh lain, roh setan. Karena di Alkitab tidak pernah mengajarkan kalau orang itu masuk oleh Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia tetap duduk sopan dan teratur dan mendengarkan khotbah setiap minggu dari depan. Bukan malah kamu tergeletak sampai muta-muta, sampai rohnya setengah ke atas. Itu tidak sopan menurut 1 Korintus 14 itu ayat 30 di sana. Aku tidak ingin ada kekecuali di dalam jemaat. Ayat 40 dikatakan sana, aku ingin semuanya berlangsung dengan sopan dan teratur. Nyanyi yang benar, bukan loncat sana loncat sini seperti orang yang kesakitan. Itu namanya kesurupan sebenarnya. Jadi jangan seperti itu. Jadi jemaat di Galatia, pujian yang kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat Tesalonika, mereka dipuji karena mereka memiliki kasih Allah, di mana mereka saling mengasihi antara sesama iman di situ. Jadi kita pun jemaat yang sudah diselamatkan, kita harus saling mengasihi, saling ada kepedulian. Kalau misalnya ada ini yang sakit, kita harus jenguk. Memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Lihat, jenguk dia ke rumah. Jangan mempertahankan ego kita, karena kita sudah menjadi jemaat. Kalau sudah menjadi jemaat Tuhan, maka kita perlu yang ada yang namanya kasih.
kasih agape, bukan kasih fileo, bukan kasih eros, bukan kasih storge, tapi kasih Allah, kasih agape yang membenci ketidakbenaran, yang membenci dosa. Begitu. Amin. Jadi begitu. Jadi yang terakhir adalah kita melihat di 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4 saya baca. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4 saya baca. Baca di Tesalonika pasal 1 ayat 4 saya baca di situ. Saya baca buat kita semuanya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Tadi tentang kasih jemaat di Tesalonika luar biasa, mereka kasihnya luar biasa. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga yang dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Terus kita kembali ke 2 Tesalonika pasal yang pertama, saya baca di situ lagi. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangannya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini, jadi jemaat di Tesalonika dapat pujian dari Tuhan. Yang terakhir adalah mereka memiliki pengharapan. Mereka memiliki pengharapan sehingga mereka berbalik daripada berhala menuju hanya mengharapkan kepada Tuhan Yesus yang memberikan anugerah satu-satunya untuk kehidupan mereka. Sehingga berbalik dari situ dan menantikan Yesus Kristus yang sudah pernah mati dan bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan maut. Mereka tetap berharap kepada keselamatan, kepada anugerah yang sudah diberikan kepada mereka waktu itu, dengan bertekun untuk tetap bertahan di dalam iman mereka, tentang di dalam pengharapan mereka terhadap Tuhan. Jadi kita pun begitu, dalam penindasan apapun jemaat Tesalonika ini, mereka tidak tawar hati, tetap mereka menaruh harapan kepada Yesus Kristus. Karena waktu itu mereka lagi konteksnya di sini, mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tema dari kitab Tesalonika pun menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu ditulis tahun 50-an Masehi. Jadi mereka lagi menantikan waktu itu. Mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita pun begitu Bapak Ibu. Aku kira dan upaya ke di lain bertekun di dalam ajaran,
atau di dalam apa namanya, dalam pengharapan luah henau harapan Deo, maka kita tidak akan bisa mendapatkan yang namanya pujian itu dari Tuhan. Tidak akan mendapat pujian. Orang yang menaruh harapan saja kepada Tuhan yang bisa mendapat pujian dari Tuhan. Yang mau bertekun dalam pengharapan hanyalah jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan, mengasihi firman, maka dia tidak akan bertekun. Bisa-bisa dia satu saat lari dari kebenaran. Amin. Karena melalui proses waktu kita tidak bisa lari dari yang namanya penindasan. Penindasan itu banyak versi. Bisa karena orang lempar kita, bisa karena orang caci maki kita, bisa karena suami kita sendiri tindas kita dengan ujian-ujian yang gara-gara masalah rumah tangga, bisa. Akhirnya kita tawar hati, lari dari kebenaran, lari dari pengharapan. Tidak ada ketekunannya lagi, lenyap semuanya. Luar biasa. Nah, jadi yang saya sampaikan pada siang hari ini buat kita tadi adalah tema yang kita pelajari pada pagi hari ini tadi adalah menjelang siang ini adalah pujian Tuhan atas jemaat yang Alkitabiah. Apa tadi? Itu didapat pujian jemaat yang Alkitabiah itu, terutamanya di Tesalonika, tentang iman mereka, di mana mereka waktu itu mau menerima setiap kebenaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka menerima dengan penuh sukacita, dengan senang hati. Luar biasa. Dan dengan penuh kesadaran bahwa kebenaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus betul-betul bisa menyelamatkan mereka dari api kekal. Luar biasa. Yang kedua adalah mereka memiliki kasih. Memiliki kasih apa? Bukan kasih yang lain, hanya kasih Allah yang saling mengasihi manusia, terutama sesama iman, terutama sesama dalam jemaatnya seperti ini. Jemaat yang Alkitabiah saling mengasihi. Jangan ada rasa benci dalam hatimu antara sesamamu. Kalau kamu ada rasa benci antara sesamamu yang sama-sama sudah hidup di dalam kebenaran, maka kamu belum memiliki yang namanya kasih agape atau kasih Allah yang membenci ketidakbenaran, yang membenci dosa. Perhatikan baik-baik. Apakah selama ini saya sudah memiliki kasih seperti kasih Allah yang tetap mengasihi? Kalau saya seperti itu, Bapak Ibu, saya mengasihi. Saya tidak ada rasa membenci dengan orang. Benci dengan marah itu dua hal yang berbeda. Marah itu bisa dalam sekejap atau jam, ya begitu. Kalau benci itu sudah penuh di sini, sudah ada akar kepahitan di sini, jadi tidak akan hilang lagi, dia tetap membenci. Itu namanya benci. Kalau marah itu boleh juga marah. Marah itu beda. Jadi kalau orang ada rasa benci sesamanya sendiri, berarti dia belum lahir baru. Karena benci itu adalah bersifatnya permanen, artinya tidak akan hilang lagi. Dia benci terus, lihat muka ini saja dia sudah jengkel. Itu namanya dia belum lahir baru. Kalau marah itu bisa hanya jam-jam saja. Nah, jadi beda ya, marah nggak, panik ngapat ubahnya ada beda. Kalau dengan lepat ubahnya ada antara dimi ini kita berbicara lebih semua. Itu berarti kamu belum lahir baru. Itu dipertanyakan. Nah, jadi itu orang Kristen di orang jemaat di Tesalonika mendapat pujian karena mereka memiliki kasih Allah. Dan yang kedua adalah mereka dipuji oleh Tuhan dan mendapat pujian dari Tuhan adalah karena mereka memiliki karena pengharapan mereka bertekun menantikan pengharapan yang dari Tuhan. Kita pun begitu. Makanya kita rindu Tuhan Yesus segera datang. Makanya kita setiap jemaat GBIA kita sering mengatakan Maranatha. Kita rindu Tuhan segera datang menjemput kita, orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa sekali. Jadi kesimpulan buat kita adalah iman, kasih, pengharapan, inilah ketiga hal inilah harta karun orang-orang percaya. Iman,
kasih, pengharapan. Yang paling besar adalah kasih. Nah, jadi inilah harta karun kita orang percaya. Nah, ketika kita sampai di surga, tidak ada lagi yang namanya iman atau pengharapan. Yang ada itu adalah kasih. Di surga itu tidak ada lagi iman, tidak ada lagi yang namanya pengharapan. Tetapi yang ada di sana hanyalah saling mengasihi. Di 1 Korintus 13 itu ada juga di sana ayat 13. Kasih itu yang lebih besar. Iman, pengharapan. Iman, pengharapan, kasih. Dari ketiga ini yang paling besar adalah kasih. Di bumi ini kita perlu beriman karena Yesus belum datang. Perlu ada yang namanya pengharapan. Kalau sampai di sana tidak ada lagi, yang sisa hanyalah kasih. Jadi kita betul-betul ini hal ini tidak dimiliki oleh orang lain. Ini tidak dimiliki oleh orang lain selain jemaat Tuhan. Makanya saya bilang kita harus mengasihi di sini. Jika Anda memiliki iman yang benar, Anda harus membuktikannya dengan perbuatan. Jadi kalau kita berkata bahwa saya memiliki iman yang benar, maka harus ada perbuatan, menjadi teladan buat orang lain. Karena kalau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, itu iman yang salah. Jadi harus jadi teladan. Jadi jaga kesaksian dan kesucian kita sendiri. Yang ketiga adalah jika Anda memiliki kasih Tuhan, Anda harus melakukan segala sesuatu tanpa mengeluh. Itu kesimpulannya. Jadi kalau kita memiliki kasih Allah, jangan kerjakan tanpa mengeluh untuk Tuhan. Suruh pergi kerja untuk Tuhan. Jangan mengeluh, dibicarakan baik-baik. Kalau saya sudah bertobat, sudah memiliki kasih Allah, maka kerja untuk Tuhan. Tidak boleh mengeluh apapun yang terjadi. Karena kita tujuannya mendukung pelayanan yang benar, yang tersebar di seluruh saburan dari Tuhan. Jangan takut, jangan mengeluh, karena saya sudah memiliki kasih Allah. Yang terakhir adalah jika Anda memiliki pengharapan, Anda harus bertekun sampai kepada akhir hidup kita masing-masing. Amin. Demikian yang saya sampaikan pada siang ini untuk kita semua. Semoga bermanfaat semuanya, di mana firman yang luar biasa mendapat pujian kita dari Tuhan, terutama jemaat di Tesalonika dari Tuhan luar biasa, yang mendapat pujian karena iman, karena kasih dan pengharapan. Dan ada 3 hal. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu, kiranya firman yang kami dapatkan terutama oleh jemaat-jemaat hamba-Mu yang sudah mengerti firman Tuhan, yang berkomitmen mau mengikuti Tuhan, mau mendukung pelayanan yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami Tuhan, agar kami memiliki ketiga hal ini ya Tuhan, terutama tentang iman kami, ada sukacita di dalam hati kami, mau menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga iman kami bisa memiliki buah yang memiliki buah pertobatan yang bisa menjadi kesaksian buat orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga ya Tuhan, kiranya kami juga memiliki kasih yang Engkau sudah jelaskan pada hari ini buat kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa saling mengasihi satu sama lain. Ketika kami melakukan sebuah pekerjaan yang memuliakan nama-Mu, kami tidak mengeluh ya Tuhan, karena kami tahu kepada siapa yang kami lakukan ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan, dan kiranya kami juga ya Tuhan tetap bertekun dalam pengharapan yang kami mengharapkan selama ini ya Tuhan, menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali ya Tuhan. Engkau berkati di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.